Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Jadumoto, Jaduman Otomotif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe. Kemudian nyalakan lonceng agar mendapat notifikasi saat kami mengupload video terbaru. Seperti pada video kita sebelumnya yang first impression tentang Toyota Veloz 2022. Pada waktu itu kita pernah bicara kalau saat kita punya spesifikasi yang lebih lengkap dari Toyota Veloz, kita akan bikin video yang lebih lengkap tentang spesifikasi sehingga teman-teman bisa tahu apa saja yang akan didapat jika teman-teman membeli Toyota Veloz 2022. Jika teman-teman berminat untuk membeli kendaraan Veloz atau mungkin kendaraan Toyota yang lain setelah teman-teman melihat video kami, teman-teman bisa menghubungi nomor di bawah ini, nanti kita tulis juga di deskripsi, untuk mendapatkan penawaran dan diskon yang menarik untuk setiap pembelian kendaraan Toyota. Nggak usah berlama-lama, langsung aja kita bahas videonya. Pertama-tama kita akan bahas mesinnya dulu. Di video sebelumnya kita pernah bilang kalau untuk mesin Veloz ini menggunakan mesin yang sama dengan yang digunakan oleh Sienta ataupun Yaris Hikers. Setelah kita tahu spesifikasi mesinnya, ternyata untuk Veloz ini mesinnya menggunakan tipe 2NR VE, di mana untuk mesin 2NR VE ini sebelumnya digunakan oleh Rush dan Avanza generasi sebelumnya. Jadi untuk di wilayah mesin, saya kira tidak ada perbedaan yang mencolok dengan Avanza generasi sebelumnya. Hanya saja untuk yang Veloz, sekarang mesinnya dibuat melintang karena menggunakan penggerak depan. Untuk spesifikasi singkat mesin Veloz, untuk mesin Veloz dengan 1500 cc ini mempunyai power sebesar 106 PS dan torsi 137 Nm. Kalau kita mau bandingkan dengan mesin Avanza atau Rush generasi sebelumnya, untuk Avanza dan Rush generasi sebelumnya itu powernya kira-kira 104 PS dengan torsi 136 Nm. Jadi ada penambahan sedikit di power dan juga torsi untuk kendaraan Veloz. Kita lanjut ke area transmisi setelah kita membahas mesinnya ya. Untuk transmisi pada Veloz 2022 menggunakan transmisi CVT, yaitu jenisnya adalah CVT CUC Strip C2. Yang menarik dari tipe CVT yang digunakan oleh Veloz ini adalah adanya teknologi split drive mechanism yang membuat sensasi perpindahan gigi menjadi lebih mudah dan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Kira-kira apa sih teknologi split drive mechanism itu? Kita bahas lebih lanjut. Teknologi split drive mechanism yang digunakan oleh CVT pada kendaraan Veloz sendiri adalah kemampuan dari CVT untuk menggunakan dua mode perpindahan tenaga. Yang pertama adalah belt drive mode yang digunakan saat kendaraan mulai berjalan, yang berfungsi untuk memberikan akselerasi yang halus. Yang kedua adalah mode speed drive mode yang digunakan pada kecepatan tinggi, yang berfungsi untuk mendapatkan akselerasi dan efisiensi bahan bakar. Kemudian untuk aki yang digunakan pada Toyota Veloz masih menggunakan aki seperti generasi sebelumnya, yaitu tipe 34B19, dimana kalau kita lihat aki yang tipe 34B19 ini jadi berasa kalau IDS-nya Rush GR itu adalah komponen yang sangat eksklusif. Bahkan di Veloz saja kita tidak mendapatkan teknologi idle stop start.
bagian samping kendaraan Veloz 2022 kita bisa mendapatkan velg dengan ukuran ring 17. Hal ini berbeda dengan Avanza sebelumnya di mana masih menggunakan velg ukuran ring 16. Untuk Avanza yang keluaran terbaru yang new generation yang 1300 memang masih menggunakan ring yang 16, tapi untuk yang Veloz mereka sudah menggunakan ring 17. Hal ini berpengaruh dengan ground clearance yang dimiliki oleh Veloz. Untuk kendaraan Veloz yang ringnya 17, ground clearance-nya jaraknya adalah 205 mm. Sedangkan untuk yang ring 16 jaraknya adalah 195 mm. Setelah kita membahas bagian mesin, kita akan coba bahas bagian dalamnya ya. Kita mulai dari bagian kiri dulu karena di jok untuk penumpang mobil Veloz ini ada fitur yang menarik ya. Namanya yaitu tipe long sofa. Untuk menggunakannya, yang pertama kita harus melepas headrest pada jok penumpang. Kemudian jok pada penumpang kita majukan sampai full ya. Setelah itu sandaran pada jok bisa kita turunkan sampai sejajar dengan jok pada baris penumpang kedua. Tipe long sofa ini bisa digunakan kalau semisal penumpang di baris jok kedua ingin beristirahat, mereka bisa duduk di jok, kemudian kakinya bisa lurus sampai pada jok bagian depan. Model long sofa seperti ini juga bisa kita terapkan pada jok di baris kedua dan jok pada baris ketiga. Setelah dari samping, kita muter ke area belakang ya. Di Veloz yang tidak dimiliki oleh Avanza generasi sebelumnya adalah tambahan box yang gunanya untuk menyimpan sesuatu, mungkin tas atau sepatu atau barang-barang kecil supaya lebih rapi dan tidak terlihat berserakan di bagasi. Sedangkan untuk bagasinya, jika kelihatannya memang kecil ya, tapi untuk Veloz pada jok baris ketiga ini bisa ditidurkan sampai mentok seperti ini, sehingga dalam penggunaannya hal ini bisa menambah volume dari bagasi All New Veloz 2022. Setelah kita membahas bagian eksterior, sekarang kita akan masuk di bagian kabin. Untuk kabin utamanya di area driver, yang pertama kita dapatkan adalah tilt dan teleskopik dari setir. Apa tilt dan teleskopik itu ya? Untuk tilt dan teleskopik adalah setir yang bisa kita sesuaikan naik turunnya ataupun maju mundurnya sesuai dengan porsi kita. Caranya kita tinggal membuka pengunci setir yang ada di bawah. Kemudian setir ini bisa naik turun atau tilt, bisa juga maju mundur atau teleskopik. Pada area steering wheel di posisi paling kanan kita juga mendapatkan switch yang tulisannya drive ya. Ini gunanya untuk menggunakan mode power atau mode eco. Cara menggunakannya adalah kita tekan. Jika kita tekan dengan jangka waktu yang pendek, dia akan mengaktifkan mode power. Sedangkan kalau kita tekan dengan jangka waktu yang panjang, dia akan mengaktifkan mode eco. Jadi kalau kita coba, kita klik dengan jangka waktu yang pendek, di sini akan muncul tulisan power, dan pada MID ada efek warna kecoklatan menunjukkan bahwa kita sedang ada pada mode power. Kalau dimatikan, MID-nya akan kehilangan nuansa kecoklatan. Untuk eco mode, kita perlu menahan switch drive selama beberapa waktu
sehingga muncul tulisan Eco Mode pada MID. Untuk menonaktifkan, kita juga tinggal menahan switch drive sampai tulisan pada MID menghilang. Di area MID ini memang mengingatkan kita pada MID yang dimiliki oleh Toyota Raiser. Kalau kita cek di area sebelah kanan, yaitu area setting, kemudian kita bisa menemukan setting yang hampir mirip dengan Raiser. Misalnya desain, ini adalah untuk mengatur tampilan pada MID, yang kita bisa mengganti atau mengcustom tampilan MID seperti keinginan kita. Kemudian ada tambahan setting seperti vehicle setting. Di sini ada welcome lamp yang digunakan untuk mengatur setting pada welcome lamp. Nanti untuk fitur pada lampu-lampu akan kita bahas lebih lanjut. Untuk audio yang digunakan pada Veloz 2022 ini tampilannya baru. Kendaraan sebelumnya belum ada yang memakai audio seperti ini ya. Jadi kita akan coba beberapa fitur yang dimiliki oleh audio pada kendaraan Veloz. Yang pertama adalah Android Auto dulu. Untuk Android Auto ini fungsinya adalah menghubungkan audio Veloz pada handphone atau gadget yang kita miliki. Menghubungkannya menggunakan kabel USB. Jadi kalau kita punya USB, kita masukkan pada audio Veloz, kemudian kita sambungkan pada gadget kita, dia akan connect dengan handphone kita. Jadi semisal kita sedang dalam perjalanan, kemudian kita butuh untuk menggunakan Google Map, biasanya kan kita pakai HP, kemudian kita pasang di holder, mungkin di kaca atau di dashboard. Dengan adanya fitur Android Auto ini, kita konekkan HP dan audio, kemudian kita bisa menggunakan Google Map langsung dari audio kendaraan. Jadi kalau kita tekan map seperti ini, dia akan langsung muncul Google Map yang membantu kita untuk bepergian tanpa kita harus memasang handphone menggunakan holder di kaca ataupun di dashboard. Fitur seperti Android Auto juga bisa kita gunakan di handphone misal Apple menggunakan Apple CarPlay yang kira-kira fungsinya sama seperti Android Auto. Kemudian yang baru dari audio Veloz juga adalah di sisi paling belakang ada PVM atau Parking View Monitor. Kalau kita klik, dia bisa menampilkan keadaan sekitar menggunakan kamera yang membantu kita saat kita parkir. Ada 3 tampilan yang akan membantu kita untuk parking. Yang pertama adalah mode sekitar, kemudian kamera depan, keadaan depan, kemudian yang kedua adalah tampilan depan saja, kemudian yang ketiga adalah tampilan samping, kiri, dan kanan. Penggunaan Parking View Monitor sendiri juga dipermudah dengan kita bisa menyetel warna gambar mobil pada audio, sehingga mempermudah kita untuk melihat kendaraan kita. Misalnya hitam, kemudian silver, kemudian ungu, seperti itu. Untuk area belakang atau untuk menggunakan kamera parking di area belakang, kita perlu memasukkan persneleng di R atau pada keadaan mundur. Kalau kita masukkan di R, otomatis tampilan pada parking monitor akan menampilkan area di belakang kendaraan. Seperti ini area belakang, ini yang full, kemudian ini yang serong kiri dan kanan. Setelah membahas pada audio, sekarang kita akan membahas EPB atau Electric Parking Brake.
EPB sendiri adalah handrem yang kalau jika pada kendaraan sebelumnya menggunakan lever, sekarang menggunakan switch dan dibantu oleh motor untuk mengaktifkan handrem atau menonaktifkan. Untuk EPB, switchnya ada di belakang tuas persneleng ya. Switchnya seperti ini, ada lambang dari parking brake. Kemudian untuk mengaktifkan, kita harus menekan pedal rem, jadi pedal remnya harus ditekan. Kemudian switchnya kita tarik ke atas. Kalau ada indikator warna merah, ini artinya kendaraan kita posisinya ada di handrem atau EPB sedang aktif. Untuk menonaktifkannya, kita juga harus tekan pedal rem, kemudian switchnya kita dorong ke bawah. Jika indikatornya mati, ini artinya kendaraan sedang tidak di handbrake atau EPB sedang tidak bekerja. Untuk EPB sendiri ada fitur yang digunakan untuk menyambungkan atau melingkan fungsi EPB dengan tuas persneleng. Jadi kita bisa fungsikan EPB secara otomatis, semisal kalau kita pindah ke P, EPB nya akan fungsi otomatis. Kemudian kalau dia persnelengnya kita pindah ke D, EPB nya akan nonaktif secara otomatis. Cara settingnya adalah yang pertama, untuk mengaktifkannya kontak harus on, kemudian EPB harus pada posisi aktif, jadi posisinya harus di lampu menyala seperti ini. Kita tarik, kemudian kita tahan switch selama 3 detik, maka nanti di MID akan ada notifikasi bahwa EPB akan link dengan tuas persneleng. Kita tarik 3 detik ya, akan muncul notifikasi seperti ini. Kemudian untuk menonaktifkan fitur tersambung dengan tuas persneleng tadi, jadi kalau tidak tersambung kita harus manual mengoperasikan switch EPB. Yang pertama, kontaknya harus kontak on, kemudian EPB dalam posisi yang tidak bekerja, jadi lampunya ini harus mati. Kemudian kita dorong dan tahan switch EPB selama 3 detik. Nanti sama akan muncul notifikasi di MID bahwa EPB tidak tersambung atau tidak link dengan tuas persneleng. Kita akan coba dorong selama 3 detik. Akan muncul notifikasi seperti ini. Setelah kita tadi membahas area kabin dari kendaraan Veloz, sekarang kita akan coba menjelaskan tentang beberapa fitur kelistrikan yang bisa digunakan pada kendaraan Veloz. Yang pertama adalah welcome lamp, di mana untuk welcome lamp ini lampu ruangan, kemudian foot lamp yang posisinya ada di bawah spion akan menyala saat kita menekan tombol unlock pada remote Veloz. Bagaimana cara menggunakan welcome lamp kita akan bahas. Untuk mengaktifkan welcome lamp, syaratnya yang pertama adalah kunci kontak pada posisi off. Kemudian untuk lampu ruangan, switchnya ini harus pada posisi door. Kemudian untuk pintu, dia posisinya harus ada di lock. Saat semua syarat terpenuhi, kemudian kita menekan tombol unlock, maka foot lamp di bawah spion akan menyala. Selain fitur welcome home yang gunanya untuk menyalakan lampu kabin saat kita menekan tombol unlock, ada juga fitur living me home yang gunanya adalah untuk menyalakan lampu kepala saat kita menekan tombol unlock. Syarat untuk menggunakan fitur living me home yang pertama adalah kunci kontak ada pada posisi off. Kemudian switch
dimmer atau switch lampu kepala ini pada posisi auto. Kemudian door lock pada posisi lock. Saat semua syarat terpenuhi, lampu kepala akan menyala kurang lebih sekitar 30 detik saat kita menekan tombol unlock. Setelah 30 detik, lampu akan padam dengan sendirinya. Fitur kelistrikan ketiga yang bisa kita gunakan pada kendaraan Veloz adalah Follow Me Home. Untuk Follow Me Home, ini fungsinya adalah untuk menyalakan lampu kepala selama kurang lebih 30 detik yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas pengendara saat pengendara mulai meninggalkan kendaraan. Cara menggunakan fitur Follow Me Home yang pertama adalah kunci kontak pada posisi off. Kemudian switch dimmer atau switch lampu kepala pada posisi auto. Kemudian switch dimmer kita tarik sekali seperti saat kita akan mengaktifkan lampu dim ya. Setelah ditarik, lampu kepala akan menyala kurang lebih selama 30 detik. Setelah 30 detik, lampu kepala akan padam dengan sendirinya. Selain fitur-fitur kelistrikan yang ada pada kendaraan Veloz, kendaraan Veloz juga dilengkapi dengan TSS atau Toyota Safety Sense yang gunanya adalah untuk meminimalkan risiko terjadi kecelakaan atau accident. TSS sendiri pada dasarnya menggunakan sebuah mini kamera yang letaknya ada pada area atas dari kaca depan. Sedangkan TSS yang ada pada Veloz antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah PCS atau Pre-Collision System yang berfungsi untuk mengurangi resiko benturan frontal dengan memberi suara warning dan brake assist. Yang kedua adalah LDA atau Lane Departure Assist. Fungsinya adalah membantu mengkoreksi peralihan jalur yang tidak disengaja dengan memberi suara warning dan steering assist. Yang ketiga adalah FDA atau Front Departure Alert. Fungsinya adalah membantu menginformasikan pada pengemudi bila kendaraan di depan sudah bergerak pada lampu traffic. Yang keempat adalah PMO atau Pedal Miss Operation Control. Fungsinya adalah mencegah benturan depan ketika parkir bila tidak sengaja menginjak pedal gas. Selanjutnya adalah BSM atau Blind Spot Monitoring. Fungsinya adalah memberi notifikasi pada area blind spot. Yang terakhir adalah RCTA atau Rear Crash Traffic Alert, yang fungsinya adalah memberi notifikasi tentang potensi benturan ketika kita dalam posisi mundur. Karena video kita terasa sudah panjang, mungkin untuk keterangan atau penjelasan lebih detail terkait TSS akan kita buatkan video tersendiri di lain waktu. Kira-kira seperti itu detail fitur dan spesifikasi dari kendaraan all new Veloz terbaru dari Toyota. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, bisa memberi gambaran teman-teman tentang spek ataupun fitur-fitur yang bisa digunakan pada kendaraan Veloz. Silahkan di like, kemudian kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar.
Kemudian boleh di-share juga ke teman-teman yang lain agar mendapat informasi tentang fitur dan spesifikasi kendaraan Veloz dari Toyota. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video kami.